warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tubohan beserta perangkat desa lainnya. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD dan anggotanya. Dan yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Mujahidin Desa Tubohan, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama bersilaturahmi, berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan pelaksanaan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga dan saudara-saudaranya. Dan semoga kita yang hadir di majelis ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama marilah kita bersama-sama untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah atas semua dosa dan hilaf kita. Mari kita mulai beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Banyak suara ibu-ibu, suara bapak-bapak yang kedengeran ini. Kita ulangi sekali lagi. Ayo anak-anak, kita sama-sama beristighfar. Semuanya yang ada di masjid ini. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillah. Hari ini sudah berapa banyak dosa yang kita perbuat. Dari mulai di dalam rumah sampai keluar rumah. Dengan beristighfar setiap hari, insya Allah mudah-mudahan
akan menghapus dosa kita, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bapak Ibu yang kami hormati, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan suatu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis Suhendra, kebenaran, alhamdulillah Allah memberikan nikmat untuk memberikan sebuah berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian serta anak-anak sekalian. Saya dinas di Polsek Semidang Aji sudah hampir 1 tahun, alhamdulillah telah bergabung bersama Pak Kades dan jajarannya, dan begitu luar biasa. Bagi anak-anak yang hafal Al-Quran, angkat tangan. Siapa yang hafal Al-Quran? Ada tak yang hafal Al-Quran? Yang hafal 30 juz, angkat tangan. Ada tak? Bapak-bapaknya ada tak yang hafal 30 juz? Ibu-ibu ada tak yang hafal 30 juz? Kalau ada yang hafal, maju ke depan sini. Saya minta 5 orang anak-anak, yang perempuan 5, yang laki-laki 5, yang jantannya 5, yang betinanya 5, maju ke depan. Ada hadiah Anda yaku. Gala dede. Majulah ke depan. 5 betina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua tadi apa? Anak-anak yang kedua apa? Salat. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada pelaksanaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Baiklah, alhamdulillah ini ada titipan dari Allah untuk ibu-ibu. Alhamdulillah, tolong dimanfaatkan. Ini Al-Quran 5 ikut untuk ibu-ibu di 1 bulan. Mudah-mudahan dengan dibagikannya Al-Quran ini akan mendapatkan syafaatnya kadang kita di hari akhir dan akan mendapatkan pahalanya. Alhamdulillah. Ada 5 ikut ya? Ya, silakan. Terima kasih Bu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu tadi sebagai mulai dari sholat subuh, bangun dari tidur kita melaksanakan sholat subuh, baca Al-Quran sehari minimal bukalah seayat, selembar baik jadilah. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita akan berkah. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Lah tahu belum sejarah cerita itu Bapak Ibu sekalian kira-kira? Ada yang lah tahu ceritanya? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ngapa Allah anjurkan hadiah yang begitu besarnya kepada Nabi Muhammad SAW? Karena sebelumnya Nabi kita Muhammad SAW itu diuji oleh Allah dengan meninggalnya istri tercintanya. Kemudian pamannya Abu Thalib juga meninggal dunia. Dan Allah memberikan sebuah hadiah yang begitu anugerah yang terbesar. Diperjalankannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan sampai ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perjalanan Nabi Muhammad SAW berawal ketika seorang penguasa di kota Mekah yang bernama Abu Jahal. Jadi ketika itu datanglah malaikat Jibril menemui
Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ayo, kalau bahasa kita yaitu Pak Muhammad, kita bertegahan kuda untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah disiapkan semua oleh Allah berupa kuda besar dengan ada sayapnya. Dan ketika Nabi Muhammad, itu kejadiannya malam. Malam itu tanpa disangka-sangka oleh Nabi, alhamdulillah Allah memberikan kekuasaannya dan melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad diantarkan oleh buruk. Itu buruk itu besar, kuda yang bersayap, yang dalam sejarahnya sampai kapan kiamat pun tidak akan ada di dunia ini kecuali Nabi Muhammad yang naiknya. Dari Masjidil Haram, kemudian bersama malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW tiba di Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sempat melaksanakan sholat. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berangkat menuju ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama bertemu dengan siapa? Ada yang tahu tak? Nabi Muhammad pertama ke langit pertama pada saat perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Ketemu dengan Nabi Adam. Di langit pertama itu Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam. Terus naik lagi ke langit kedua bertemu dengan Nabi apa? Salah. Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Ingat ya, kagak aku catat. Kagak diingat-ingat lagi sejarahnya. Itu yang dilakukan oleh perjalanan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya lagi diajak ke langit ketiga, bertemulah dengan Nabi Idris. Dan di langit keempat ketemu dengan Nabi Yusuf. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Dan di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan terakhir ketemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Kemudian terjadilah komunikasi antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca pada tahiyat akhir dan tahiyat awal. Apa bacanya tahiyat awal? Ada yang tahu? At-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rasuluh. Nah, itu yang diucapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Selamat datang wahai Muhammad. Alhamdulillah, kapan kita bisa cak Nabi Muhammad ketemu langsung dengan Allah bertatap muka? Di situ Allah berpesan, wahai Muhammad, agar engkau sampaikan kepada umatmu, laksanakanlah perintah sholat 5 waktu. Yang pertama itu pada saat pelaksanaan Nabi Muhammad ketemu dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ini sholat yang pertama kali ada 50 waktu dalam sehari. Sanggup tak Bapak Ibu melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari? 15 menit sekali azan, sholat, 15 menit lagi, azan lagi, kita sholat lagi. Kalau 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad diberikan saran masukan oleh Nabi Musa. Wahai Muhammad, tak kesanggup punya umat kamu tuh nak melaksanakan 50 waktu dalam sehari. Alangkah baiknya kami baca diringankan lagi, jangan 50, kasihan umatmu wahai Muhammad. Berterima kasihlah kita dengan Nabi Musa. Oh, Nabi Musa itu baik ini kan. Mengingatkan dengan Nabi Muhammad, tidak kesanggup ini umatmu itu 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi, diajak oleh malaikat Jibril, bertemu lagi dengan Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, turunkan lagi ya Allah, ringankan, jangan 50 waktu dalam sehari pelaksanaan sholat itu. Nego lagi dengan Allah, diinco lagi. Cak kita benego cak mana Pak Kades, aku jual beli karet itu Pak Kades ya. Kira-kira harganya mau tender ya kan? Ada yang tinggi, ada yang rendah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan permintaannya Nabi Muhammad SAW.
dari 50 waktu itu turun 35, turun 25, turun 15, turunlah akhirnya di 5 waktu. Dan Nabi Muhammad langsung bersyukur, insya Allah mudah-mudahan umatku akan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ini ya Allah, atas berkat dan rahmatmu. Yang pertama sholat apa? Sholat subuh ada berapa rakaat Bapak? 2 rakaat. Sholat zuhur ada berapa rakaat Ibu? Sholat asar ada berapa rakaat Nak? 4. Sholat maghrib ada berapa rakaat? 3. Sholat isya ada berapa rakaat? Dan itu dihitung oleh Allah semuanya 20 kali lipat, 50 kali lipatnya. Alhamdulillah. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali ke kota Palestina bersama dengan malaikat Jibril menggunakan buraq tadi. Sampai di kota Palestina, kemudian langsung kembali ke kota Mekah. Disitulah Nabi Muhammad menjelang sholat subuh, sudah sholat subuh di Mekah di depan Ka'bah, dan kemudian berzikir. Dia bingung, bener nih apa tidak kejadian aku ini? Ngapo cak ini? Apa bener nih Allah sudah merintahkan aku, katanya. Kira-kira cak itu bahasa kitanya. Dan setelah dilihat menjelang waktu syuruk, datanglah Abu Jahal nemui Nabi Muhammad tadi. Aman bahasa kitanya ngomong, "Mat, ngapo kau ni cak bingung-bingung? Mangal, ada apa je Abu Jahal?" Abu Jahal itu manusia yang tidak suka dengan agama Islam. Dia yang paling benci dengan Nabi Muhammad. Datang nemui Nabi Muhammad, bertanya, "Ada apa? Ngapo je kau cak bingung ni kan?" Dijawab oleh Nabi Muhammad, ceritakannya dari awal sampai akhir. Aku naik buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit Sidratul Muntaha. Terus kata Abu Jahal apa? Alangkah hebat kau. Kami berjalan biasa baik sebulan dari Mekah ini ke Palestina itu. Balik lagi dari Palestina ke Mekah ini sebulan lagi, 2 bulan. Maka kau udah nyampe 24 jam lah balik lagi ke kota Mekah ini. Gila kau ni Muhammad. Nah kira-kira mah itu bahasa kitanya. Kalau saking kejahatnya Abu Jahal dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Jahal ni ngajaki Nabi Muhammad, galak dah kau, kita bercerita dengan seluruh masyarakat kota Mekah ini, nerangka apa yang kau alami tadi tu. Oh galak ni tak apa-apa. Aku setuju, kata Nabi Muhammad. Dalam pikirannya Abu Jahal ini, dia nak nyampaknya Nabi Muhammad ini, nak diomongkannya dengan seluruh masyarakat bahwa Nabi Muhammad ini ngarang-ngarang cerita. Dan diajaklah Nabi Muhammad tadi oleh Abu Jahal menuju ke suatu bukit, dan di bukit itulah dikumpulkan seluruh umat di kota Mekah, yang pro-nya Abu Jahal dengan yang pro-nya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Jahal nanya, "Mak mana nih yang ceritanya Muhammad? Coba kau ceritakan dulu. Apa yang kau alami tadi?" Diceritakan lagi oleh Nabi Muhammad, saya dari awal sampai akhir kejadian Isra dan Mi'raj itu. Kemudian seluruh umat yang tadi yang percaya dengan Nabi Muhammad tidak percaya. Nah gila ujinya, alangkah hebatnya ujinya. Mana dalam sehari semalam tidak nyampai balik lagi ke kota Mekah ini. Dan disitulah Abu Jahal ngomong, nah habis ini agamanya Nabi Muhammad. Dan kata lagi umatnya, kita berhasil katanya. Tapi ada sekolah lagi, wahai Abu Jahal, kata kawannya Abu Jahal, itu si Abu Bakar tuh dekat dengan Nabi Muhammad tuh. Kita temui, ditemuilah si Abu Bakar di rumahnya. Woi Abu Bakar, tahu tak ceritanya? Apa? Nabi Muhammad tahu tuh katanya kemarin malam tuh dari jalan-jalan ke Sidratul Muntaha ke kota Masjidil Aqsa itu dalam sehari semalam. Tak mungkin kan? Karena keyakinannya Abu Bakar ini begitu yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad, dijawabnya, pastilah itu ada nian. Tak mungkin Nabi Muhammad bohong. Aku yakin itu. Nah kalau tidak percaya, kita temui di mana Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad di pucuk bukit itu. Kita temui sama-sama. Di dalam perjalanan ketika menuju bukit itu, Abu Bakar langsung berteriak di setengah jauh kenyanyian.
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah kira-kira manggil itu pasti noleh kalau kan ke wong yang manggil itu. Ngapo jinya si Abu Bakar ini manggil-manggil Muhammad. Sambil berjalan ngomong dengan Nabi Muhammad bocor. Benar apa yang diceritakan oleh Abu Jahal ini ya Rasulullah. Ngapo tidak kau ceritakan dengan aku duluan? Ngapo cerita dengan si Abu Jahal itu? Kesinilah dulu uji Nabi Muhammad. Kita cerita di pojok. Dan diceritakan kembali oleh Nabi Muhammad SAW bahwa memang benar nian aku ngalaminya. Kejadian Isra Mi'raj itu aku ngalaminya, wahai Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar langsung meyakinkan seluruh umat yang hadir di situ. Dan alhamdulillah seluruhnya meyakini dan memang benar itu terjadi peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Jahal tadi masih tidak senang. Apa dia nih? Kendak dia nih katanya. Nah terakhir Nabi Muhammad ada jurus pamungkas. Kalau kamu tidak percaya di Nabi Muhammad, aku dalam perjalanan dari Masjidil Aqsa dari ke Palestina ke Mekah ketemu dengan kafilah kamu itulah. Lagi berjalan bawa 7 unta. Nah di unta paling depan itu untanya warna putih. Anda tidak percaya dia 2 hari lagi kira-kira datang mereka tuh. Bertanyalah dengan mereka. Benar tak mereka tuh? Kata Nabi Muhammad dengan Abu Jahal. Dengan seluruh warganya yang hadir di depannya itu. Dan tanpa terasa 2 hari kemudian telah datang. Seluruh warga Mekah itu berkumpul di perbatasan kota Mekah. Menunggu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Apa benarnya ada orang yang datang. Menjelang sholat zuhur. Datanglah kafilah itu menggunakan unta. Ditanya oleh rombongan warga Mekah ini, dari mana kamu? Kafilah, kami ini dari Palestina. Ada tak iji warga ini tadi? Pada saat perjalanan kamu tadi, unta kamu tuh hilang di lembah itu. Ada nih ya? Nah, balik bertanya rombongan kafilah itu, dari mana kamu tahu? Ada unta hilang. Terus kami datang dari Palestina ke Mekah ini. Siapa yang menunjuk tahu kamu nih? Dijawablah oleh seluruh warga ini. Nabi Muhammad SAW yang bercerita itu. Dan alhamdulillah dari situlah terasanya benar-benar nikmatnya. Dan Abu Jahal lari maluan. Tak katik lagi rasa mukanya ini. Memang benarnya ada Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan Isra dan Mi'raj. Hikmahnya dari pelaksanaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bagi Bapak Ibu sekalian apa kira-kira yang bisa kita petik, yaitu begitu sabarnya seorang Nabi Muhammad SAW diuji oleh Allah dengan kematian istrinya, diuji oleh Allah dengan kematian pamannya, dan dibalik semua itu ada hikmah yang terkandung di dalam suatu permasalahan. Jangan ada lagi perbedaan-perbedaan. Tak kata lagi perbedaan di dusun ini. Sama baik. Warga desa Tubohan ini sanak keluarga galau. Mari kita dukung sama-sama pemerintahan desa Tubohan ini. Apa yang menjadi kebijakan Pak Kades? Tolong dibantu. Bekerja sama dengan seluruh unsur pemerintahan. DPD-nya. Kepala desanya. Seluruh warga. Pak Kades ini tidak bisa jadi Kades kalau tidak dipilih oleh bapak-bapak ibu sekalian. Yang kemarin sudah terjadi, gak usah diungkit-ungkit lagi. Kita pikir ke yang sekarang, yang ke depan. Alhamdulillah situasinya dapat dikendalikan. Tak kata nak ribut-ribut, tak kata gunanya kita nak ribut-ribut. Belajar dari pengalamannya Nabi Muhammad dengan Abu Jahal tadi. Alangkah jahat otak Abu Jahal itu nak nyampak ke Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan kekuasaan Allah dan kekuatan imannya, dengan kesabarannya, semua yang direncanakan oleh Abu Jahal gagal total. Dan Nabi Muhammad SAW bertambah mulialah. Dan itulah hikmahnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan pintu hati kita semua untuk rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan tinggal sholat 5 waktu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kali ditanya dia dihisab di akhirat itu apa yang ditanya oleh Allah? Salat.
Aman kita soalnya bela bolong-bolong, mana lagi yang lainnya. Saling ingatkan kita, mulai dari rumah, anak-anak diingatkan untuk sholat 5 waktu. Harus berjamaah kalau bisa untuk yang laki-laki. Makmurkan masjid ini. Jangan sholat subuh cuman cemung-buang tiga di depan sini nih. Bangun aja nak, waktu nak bangun masjid ini, nak rehat masjid ini semangat galau. Tapi nak ngisi masjid ini dah kata uang. Cak mana cak itu? Jadi harus dirubah pemikiran-pemikiran yang kolot. Sekarang sudah zamannya zaman new normal. Pada saat pandemi COVID-19 berubah ya loh. Yang tadinya tidak pakai masker, sekarang pakai masker. Yang tadinya tidak pernah cuci tangan, sekarang cuci tangan. Ada hikmah di balik kejadian-kejadian ini. Yang menciptakan wabah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mengangkatnya kembali ini insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengangkatnya lagi. Dan kita akan hidup kembali normal. Tidak ada suatu lagi yang halangan apapun untuk kita beraktivitas. Laksanakan sholat 5 waktu, rajin membaca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan akan tenang hidup kita. Suatu permasalahan apapun, tak ada yang nak nolong kita kecuali Allah itulah. Nah kunjung tahu tak ilmunya kira-kira biar tenang. Hidup kita tenang, ada utang banyak nih utang. Oh ya Allah, cak mana nak bayar utang besok nih, uang inilah lagi. Alang kesaronya aku. Ada amalannya Bapak Ibu. Rajin-rajinlah sholat 5 waktu, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Al-Quran. Jadi kita hidup tenang, hanya istighfar, berzikir kepada Allah, dan membaca Al-Quran, serta rajin bersedekah. Jangan lupa bersedekah Bapak Ibu. Bersedekah itulah yang nak nolong Bapak Ibu sekalian itu kaget. Rajin-rajinlah sedekah. Siapa yang tidak mampu ada di dusun ini, rajinlah bersedekah. Temui dia. Bapak Ibu, kami ada rezeki sedikit. Minta tolong diterima, tolong didoakan kami. Semoga baik dengan kami beri ini, Allah akan memberikan rezeki yang lebih lagi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kami laksanakan setiap hari Jumat di Polsek Semidang Aji dan seluruh polisi yang ada di Indonesia ini. Program Bapak Kapolri setiap hari Jumat ada Jumat Berkah namanya. Setiap hari Jumat berbagi bersama orang-orang yang tidak mampu. Dan alhamdulillah mungkin kami memberi contoh seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di sini juga dapat melaksanakan sama seperti itu juga. Sedekah unjuk beras 10 kilo, beras 5 kilo. Bagi kita yang duit 50.000 itu dibeli ke sembako unjuk dengan keluarga. Warga dusun ini yang tidak mampu, mereka alangkah senangnya, nak makan baik susah. Cak mana kami nak beli beras. Tapi dengan kita berbagi, insya Allah mudah-mudahan yang tadinya susah bisa terbantu, yang tadinya tidak mampu jadi mampu. Saling mengingatkan anak-anaknya untuk rajin sholat, terutama gadis-gadisnya, jangan sampai salah gunakan pergaulannya. Zaman ini hari Bapak Ibu pergaulan sangat bebas sekali. Buka sedikit di HP itu muncul kalau. Nah apa baik? Hati-hati yang punya anak gadis, yang punya anak bujang. Mulai dari rumahlah pengawasan yang paling pas. Kalau di luar Bapak Ibu guru yang di sekolah itu cuma nambahi baik. Yang tugas utamanya di dalam rumah itulah. Itulah harus, tapi harus dicontohkan dulu. Jangan di luar Bapak Ibunya tidak sholat, nyuruh anaknya sholat. Enggak, sholat dulu. Jangan tidak sholat, tapi bapaknya udah sholat. Bapaknya dulu, maknya dulu harus sholat. Harus ngaji. Baru kaget bisa dicontoh oleh anak-anaknya. Mulai sekarang berubahlah dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik. Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dakati yang nak nolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.